bagaimana dengan cerita ini tentang Aji Saka? Apakah tokoh itu ada atau hanya sebuah mitos itu, atau legenda, atau sebuah, katakan apa ini, ada makna tersendiri? Lambang-lambang kiasan saja ya. Oh, sebelum ada kerajaan, candi itu sudah berdiri kokoh ya. Apa juga ada ikut campur bangsa Anda yang membangun itu? Iya, memang benar ya, zaman dulu ada bangsa Anda ikut membantu pembangunan candi seperti itu. Dalam hal apa itu? Apa memahat batu atau memberikan kekuatan pada pegawainya? Oh, membantu mensuplai kekuatan ya. Artinya bangsa Anda tidak ikut memahat batu. Oh, tidak ya. Oh, banyak sekali rahasia-rahasia tersimpan di dalamnya ya, Masya Allah. Nah, ini yang menarik sekali. Di relief itu terdapat seolah-olah cerita kehidupan di masa lampau dan di masa yang akan datang. Benar ya? Apa benar orang-orang dulu itu mampu melihat seolah-olah gambaran masa depan? Oh, jadi karena orang dulu mampu menyatukan dirinya dengan alam semesta. Oke, nah ketika saya memandang ke sana, saya melihat cahaya dari atas warna putih itu menusuk atau turun tajam ke daerah candi itu. Kalau itu mampu terbuka semua rahasia-rahasia yang akan datang. Masya Allah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami di channel Suryo Jati, dan kali ini saya masih bersama Mas Hasim. Kali ini kita akan mencoba untuk melakukan pengungkapan pada suatu bangunan yang sangat megah. Bahkan bangunan ini menjadi salah satu 7 keajaiban dunia, yakni Candi Borobudur. Adanya beberapa misteri ya, adanya beberapa pernyataan yang cukup banyak versi, sehingga kami juga perlu ikut andil untuk mencari tahu tentang kebenaran ataupun cerita tentang Candi Borobudur dengan pengungkapan mediumisasi. Karena ada banyak sekali, apalagi beberapa orang menyampaikan bahwa Candi Borobudur ini bangunannya Nabi Sulaiman. Ya, ada yang menyampaikan bangunannya siapa lagi. Nah, tapi tentu dilihat dari tekstur bangunannya, itu menunjukkan bangunan yang dibangun oleh para
para penganut Buddha dan Hindu ya, tapi lebih banyak ke Buddha karena di sana banyak sekali patung-patung Buddha. Nah, saya pribadi kurang begitu tahu ya cerita sejarah daripada Candi Borobudur ini, siapa dulu di masa siapa yang membangun ini kira-kira. Mari kita sama-sama untuk melihat hasilnya nanti. Oke, langsung saja kita akan mulai. Kita berdoa dulu. Berdoa Mas Hasim ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Mas Hasim ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala. Ini energinya cukup besar ya. Sosok seperti apa ya? Seperti tokoh Buddha ya, seperti tokoh Buddha itu orang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini apa salah satu tokoh tua ini ya, yang mendiami di Candi Borobudur. Mungkin semacam apa ya, Buddha itu ya, atau apa, Bante semacam itu. Tapi kalau dilihat dari apa pakaiannya itu warna kuning emas, kemudian kupingnya ini agak panjang sedikit. Nah, dia itu kalau duduk semacam di apa ya, kayak di daun teratai apa bunga teratai itu. Assalamualaikum. Oke, selamat malam. Bagaimana Anda sudah bisa berkomunikasi mungkin? Oke, selaraskan dulu energi Anda.
cocokkan dulu dengan tubuh anak yang Anda rasuki ini. Oke, boleh tahu saya berhadapan dengan siapa ini? Oke, sebelumnya selamat datang di tempat kami di Sanggar Adiluhung ini. Saya pribadi paring asmo Eko. Boleh perkenalkan diri Anda mungkin? Siapa Anda, punya gelar atau julukan? Oh, Dharma Kusumo nama Anda. Iya, Dharma Kusumo. Anda seorang resi, begawan atau bagaimana? Oh, bisa dikeraskan sedikit suaranya? Mohon maaf. Oke. Apa benar Anda berasal dari Candi Borobudur? Oke. Anda salah satu penguasa di sana atau pemimpinnya? Oh, salah satu penguasa di sana ya. Oke. Tadi Dharma Kusumo. Oke. Saya menyebutnya ini gimana ini? Eyang Dharma Kusumo atau resi atau begawan? Oh, panggil saja nama Anda ya. Wah, kurang sopan juga saya kalau langsung memanggil nama Anda. Oh, mungkin Eyang sajalah agar saya lebih sopan kepada Anda. Oke. Saya boleh tidak, saya ingin sedikit mengungkap tentang Candi Borobudur itu, karena ada banyak sekali versi di manusia ini sehingga menjadikan banyak perdebatan. Yang pertama sekali, kira-kira di masa siapa Candi Borobudur itu dibangun? Karena ada beberapa cerita yang menyatakan candi itu dibangun oleh seorang nabi seperti itu. Bagaimana pendapat Anda? Bukan ya? Boleh ceritakan kepada kami, dibangun di era siapa itu? Itu kalau boleh tahu dulu raja yang mendirikan itu raja siapa? Apa di era siapa dulu ya? Salendra? Oh, sebelumnya ya. Sebelum Salendra berarti ya. Oke, boleh sebutkan kepada kami itu di masa siapa itu?
agar tentu untuk meluruskan sejarah ini ya, karena banyak sekali yang membelokkan tentang sejarah Candi Borobudur ini. Oh, sebelum ada kerajaan, candi itu sudah berdiri kokoh ya. Masya Allah. Berarti apa dibangun oleh masyarakat atau tokoh agama zaman dulunya? Apa kepercayaan umat Buddha? Oke. Lantas berapa lama itu candi itu dibangun? Tidak begitu lama ya. Sampai puluhan tahun atau lebih? Puluhan tahun ya. Soalnya ada yang menyampaikan itu dibangun ratusan tahun. Tidak ya? Oke. Tapi yang membangun asli pribumi Indonesia apa dari luar? Pribumi ya, karena banyak karena banyak relief-relief itu juga hampir menyerupai dengan relief-relief di negara lain seperti di Thailand. Masya Allah. Apa juga ada ikut campur bangsa Anda yang membangun itu? Iya, memang benar ya, zaman dulu ada bangsa Anda ikut membantu pembangunan candi seperti itu. Dalam hal apa itu? Apa memahat batu atau memberikan kekuatan pada pegawainya? Oh, membantu mensuplai kekuatan ya. Artinya bangsa Anda tidak ikut memahat batu. Oh, tidak ya. Jadi manusianya lebih kuat ya, sampai kerja sampai malam hari kuat seperti itu ya. Lantas tujuan dibangunnya candi itu untuk apa dulunya? Oh, banyak sekali rahasia-rahasia tersimpan di dalamnya ya, Masya Allah. Nah, ini yang menarik sekali. Di relief itu terdapat seolah-olah cerita kehidupan di masa lampau dan di masa yang akan datang. Benar ya? Apa benar orang-orang dulu itu mampu melihat seolah-olah gambaran masa depan? Oh, jadi karena orang dulu mampu menyatukan dirinya dengan alam semesta. Masya Allah, luar biasa sekali tentunya. Oke. Di dalamnya ya. Masya Allah. Oke, nah ketika saya memandang ke sana, saya melihat cahaya dari atas warna putih itu menusuk atau turun tajam ke daerah candi itu.
Kalau itu mampu. terbuka semua rahasia-rahasia yang akan datang. Masya Allah. Kemudian hari, Oke. karena di setiap wilayah ada rahasia untuk masa yang akan datang kepada dunia ini. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Oke, memang kalau saya lihat ada energi yang putih dari atas itu turun ke bawah. Masya Allah, semacam, kalau bisa saya sampaikan, semacam pusar ya, bisa dikatakan pusarnya tanah Jawa ini. Saya bilang setiap titik itu Ada rahasia. berenergi yang Oh, mengagumi alam itu sendiri. oke, Masya Allah. Apakah energi itu berasal dari alam semesta ini? Ya, Oke, berarti bukan dari bangsa Anda ya? bukan ada bangsa lain. Oke. Lantas ada kaitannya tidak dengan Candi Boko? Iya, ada ya. Tuan mana antara Candi Boko dan Candi Borobudur itu? Lebih tua dari ini. Oh, lebih tua Candi Borobudur ya. Oke. Berarti kalau lebih tua, bagaimana dengan cerita ini tentang Aji Saka? Apakah tokoh itu ada atau hanya sebuah mitos itu atau legenda? Atau sebuah, katakan apa nih? Ada makna tersendiri. Aji Saka hanyalah sebuah Lambang-lambang kiasan saja ya. memiliki arti hanya orang-orang yang suci yang tahu makna di dalamnya. Oke, jadi cerita Aji Saka memang dibuat oleh orang-orang terdahulu ya. Masya Allah. Di situ kalau kamu bisa membukanya, maka akan tahu masa yang akan datang. Kalau tahu tentang cerita Aji Saka akan tahu masa depan atau yang akan datang. Masya Allah. Oke. Itu sudah dibuat hanya untuk lambang saja. Oke, ya. Intinya cerita Aji Saka itu tidak benar-benar ada, namun memiliki makna tersendiri ya. Ya, Oke. Saya sedikit memahami tentang itulah. Saya bisa menangkap di dalam hati sanubari saya itu. Masya Allah. Karena di dalam cerita Aji Saka sendiri terdapat sosok Prabu Boko, sosok buta sebagai hawa nafsu, sedangkan Aji Saka sebagai pengendali diri yang mengalahkan hawa nafsu. Oke, itu sedikit terbuka itu ya. Oke, alhamdulillah. semua adalah hanya untuk sebuah lambang Iya. perjalanan hidup. Siapapun yang mampu masuk ke dalamnya dan menyatu dengan alam semesta ini, maka dia akan diberi derajat yang tinggi. Oh. Kira-kira tokoh siapa saja yang mampu melakukan itu? Tokoh yang terkenal mungkin yang bisa kami ketahui. Rata-rata para raja Para raja siapa itu? spiritual
Pernah mungkin seperti Raja Empu Sindok mungkin? Iya, oh, beliau juga mampu ya. Semua raja-raja itu mengetahuinya. Masya Allah. Apakah ajaran itu mungkin diajarkan di dalam area kerajaan ya? Ya, Oke. Alhamdulillah. Apalagi? bangsa ini sudah memiliki kepercayaan sendiri. Oke. Bahkan sebelum adanya Hindu ataupun Buddha ya. Ya, Masya Allah. memiliki kitab sendiri, Hmm. memiliki ajaran sendiri. Itu yang asli di tanah Jawa ini ya. Benar. Masya Allah. Berarti sama yang dikatakan oleh Ismoyo Jati. Beliau menyampaikan bahwa di tanah Jawa ini sudah ada ajarannya sendiri. Oke. Dan itu menyimpan juga rahasia-rahasia yang sangat luas. Oke. Ini Di alam semesta ini hanya ada beberapa titik sumber energi yang menyambung kepada alam luar sana. Oke. Salah satunya di Candi Borobudur berarti ya. Masya Allah. Yang kedua mungkin, yang contoh lagi yang kedua di mana? Ada di Timur Tengah. Apa di Mekah itu? Ya, salah satunya juga di situ. Oh, salah satunya di Mekah ya. Itu juga ada pancaran cahaya ke atas itu ya. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Salah satunya juga ada di Segitiga Bermuda. segitiga Piramida. Oh, Mesir, Masya Allah. Di sana ya, di sana juga mungkin letak spiritualitas ya, berarti ya. Ya, Oh, Masya Allah. siapa yang mampu masuk dan mengendalikannya akan kebuka semua rahasia dan akan memegang alam semesta, Oke, ini sangat. mempengaruhi alam semesta. Oke. Apa ini yang terjadi pada tokoh-tokoh spiritual zaman dulu sehingga mereka mampu melakukan hal-hal yang luar biasa di luar nalar manusia ya? Oke. Karena nyambungnya diri manusia itu energi alam luar sana. Mereka dulu menganggapnya Tuhan. Mereka Oke. Ini cerita yang sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih atas wawasan yang dibagikan kepada kami ini. Oke. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami mungkin? Ini juga mungkin sebagai bentuk silaturahmi, pertemanan kita ini. teruslah dalami dan belajar dari rahasia-rahasia itu. Insya Allah apabila itu manfaat bagi kami dan tidak keluar dari syariat-syariat agama kami, keyakinan kami, insya Allah kami akan mempelajarinya. Kalian batasi, Jangan dibatasi. hanya dengan sebuah keyakinan jika kalian ingin mengetahui sebuah rahasia. Oh, seperti itu ya.
Mungkin kalau hanya untuk mengetahui, saya tidak akan membatasi, tapi untuk mengamalkan itu tentu kami punya batas-batas tersendiri. Kurang lebih lah seperti itulah. Oke, terima kasih atas kehadirannya ke sini. Ya mungkin lain waktu kita bisa mengobrol kembali, dan semoga saya ditakdirkan bisa berkunjung ke sana. Amin. Oke, ada hal lain yang mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada kami, atau khusus kepada saya mungkin? Saya kasih tahu satu hal. Oke, apa itu? Semua itu ada hubungannya dengan makhluk-makhluk yang di luar angkasa sana. Apa dah? Boleh diulangi, mohon maaf. Sebuah titik Sebuah energi itu Iya. ada hubungannya dengan makhluk-makhluk yang di luar sana. Berhati-hatilah. Iya. Oke. Saya akan Anda mampu mengendalikannya dan masuk ke dalam energi itu, maka Anda akan melihat 100 tahun ke depan. seperti itu ya, Masya Allah. Itu aja. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan juga wawasan yang diberikan. Oke. Monggo jika Anda ingin kembali ke tempat Anda, saya ucapkan banyak terima kasih lagi sebelumnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillah. Oke. Mantap sekali ya. Bagaimana, bangun tidur? Iya. Oh, kemang ya. Oke, dari tadi gini aja ini. Terus gini. Lumayan. Ya apa, santai. Nanti lah, boleh lagi nanti. Oke, syukur alhamdulillah. Tadi itu insya Allah salah satu pemimpin ya yang ada di Candi Borobudur ya. Beliau punya energi yang sangat besar sekali. Pancaran auranya itu kuning emas, Mas Hasim ya. Kuning emas ya. Nanti untuk sosok-sosoknya biar disampaikan oleh Mas Hasim. Energinya cukup luar biasa. Tadi kalau tidak salah namanya Darmo Kusumo namanya ya. Mungkin ada lebih panjangnya lagi mungkin, ataupun itu hanya sebuah julukan.
beliau terlihat sangat rendah hati sekali, sangat tenang penjiwaannya, bahkan apa ya, terlihat seperti tokoh yang sepuh juga, sepuh dan apa ya, benar-benar tokoh yang bijaksana, kurang lebih seperti itu. Nah ini alhamdulillah sedikit banyak sudah terungkap dan disampaikan oleh sosok tadi, yang Darmo Kusumo, bahwasanya Candi Borobudur itu merupakan salah satu bangunan yang dibuat oleh pribumi Indonesia ini, bukan di zaman Nabi Sulaiman. Dan Candi Borobudur itu ternyata sebelum ada kerajaan di tanah Jawa ini sudah berdiri, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin di zaman kerajaan bangunan-bangunannya ditambah seperti itu, ditambah atau diperbaiki, mungkin seperti itu. Jadi luar biasanya memang di situ saya pernah lihat itu ada cahaya dari atas itu ke atas, ke bawah itu nyampe ke Candi Borobudur, cahayanya putih terang sekali itu. Dan ke atas itu enggak semacam enggak ada apa, enggak ada batasannya, enggak ada apa, enggak terlihat lah pucuknya seperti itu. Itu luar biasa sekali, dan itu seperti yang ada di Mekah kalau tidak salah, tapi lebih besar di Mekah sana. Kalau di situ agak kecil pancarannya, kalau di Mekah sana agak besar. Oke, Mas Hasyim, apa yang dilihat dan dirasakan Mas Hasyim? Banyak sekali Mas. Banyak sekali ya. Oke, diceritakan pelan-pelan dari sosoknya itu sendiri Mas. Ya. Bagaimana itu? Sosoknya itu sendiri kayak laki-laki sih, cuman agak tua lah. Dia agak tua, terus kayak memiliki pancaran gitu. Nah, tapi pancarannya itu lebih banyak di kepala Mas. Besar gitu pancarannya di kepala gini. Warna apa itu? Warna kuning keemasan. Kuning gitu. keemasan ya. Besar gini. Ya, itu biasanya dikatakan itu bodhisatwa Mas. Kalau tidak salah bodhisatwa itu. Nah, habis itu dia itu saya lihat itu duduk kayak bunga. Kayak tapi teratai ya. Iya, tapi itu bukan bunga Mas. Bukan bunga ya. Kayak kabut gitu. Oke, tapi Kabut. berbentuk bunga. Berbentuk bunga. Tuh. Terus yang kedua, saya melihat di Candi Borobudur itu dulu yang saya lihat itu. Iya, bagaimana itu? Itu enggak seperti yang sekarang wujudnya. Iya, bagaimana dulu? Jadi kayak bebatuannya kalau sekarang kan rapi. Kalau dulu itu seperti bebatuan yang udah keropos-keropos gitu Mas. Dan bentuknya pun gak sebagus sekarang. Tidak sebagus sekarang ya. Nah, dulu ada patungnya nggak Mas? Yang nampak itu patung Buddha, nggak ada ya? Gak ada. Jadi patung Buddha itu mungkin perbaikan atau penambahan di masa kerajaan yang sudah menganut agama Buddha. Seperti itu. Jadi sebelum itu sudah ada, insya Allah sudah ada, Candi Borobudur itu sudah berdiri Mas Hasyim, dan memang digunakan sebagai pusat spiritual, pusat energi juga di situ. Banyak tokoh-tokoh spiritual zaman dulu. Tempat pemujaan mungkin Mas. Bukan tempat ya? Lebih olah spiritual, memang olah kebatinan. Oke. Terus di samping itu tadi juga saya lihat itu kayak ini, dimana Kak Mekah sama Mesir, piramida. Itu kayak sejajar kayaknya. Dan itu saya lihat itu di malam hari, kayak malam hari itu, dan sama memiliki cahaya. Dan cahayanya pun hampir mirip, besarnya pun hampir mirip. Kalau besarnya cahaya sama yang di Borobudur itu lebih besar sana Mas. Lebih besar sana ya. Lebih besar sana cahayanya itu.
sana itu putih-putih kebiruan gitu. Putih dulu, terus ada birunya. Ya. Tipis gitu. Kalau di sini putih saja. Terus juga pernah tadi juga lihat itu kayak kitab Mas ya, kayak buku gitu. Cuman saya nggak paham tulisannya gitu. Kayak hampir mirip-mirip tulisan India. Hampir mirip kayak tulisan relief India gitu. Relief di candi-candi itu mungkin ya. Hampir kayak gitu. Mungkin bukan India, itu Jawi kuno mungkin Mas, sejenis Jawi kuno. Mungkin. Saya sendiri kalian nggak tahu. Oke. Aksara itu. Lantas apa lagi Mas Hasim? Energinya ini besarnya bagaimana Mas Hasim? Besar sekali Mas. Besar sekali ya. Besar sekali pokoknya. Awal masuk itu kayak di apa? Tubuh. Bukan di dada nih kayak yang kedorong kayak sakit gitu. Rasa kedorong. Itu energinya yang masuk tadi cuman separuh itu sebenarnya. Kayak kedorong. Jadi saya rasakan tubuh saya itu kayak dada itu kayak yang kedorong gitu. Ketekan sakit, ya. Ketekan. Tapi emang dari segi pancaran energinya pun baru lihat pertama kali saya energinya yang seperti ini. Biasanya kan kalau lihat pancaran energi itu kan dari tubuh pancar auranya gitu. Kalau ini tadi lebih besar di kepala sini, besar dia, kuning-kuning kemasan itu. Terus ini kalau di tubuhnya ini sangat ya ada sih tapi tipis gitu. Tipis di tubuhnya, lebih besar di sini, area sini besar dia Mas. Kalau di tubuhnya itu ada kuning terus ada birunya. Ada birunya. Tubuhnya itu ada kuning ada birunya. Kemudian kalau pakaiannya gimana Mas Hasim? Pakaiannya itu hampir mirip kayak pakaian apa itu namanya? Bante menyerang Buddha itu Buddha. ya? Hampir mirip pakaiannya kayak gitu. Berarti pakai selendang kuning. Pakai selendang kuning. Kalau rambutnya? Kayaknya pakai ini dia Mas. Kayak pakai apa ya? Kayak pakai kayak emas gitu. Selebokan itu loh. Iya, apa kayak mahkota itu. gitu. Kayak mahkota itu. Iya, pakai mahkota gitu. Enggak kayak gitu, tapi dia kan ada kuncupnya. Tapi kalau itu enggak ada kuncupnya, tipis gitu. Tipis sekali dia. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya. Oke. Ini baru pertama kali lihat sosok seperti itu ya. Baru pertama kali. Lihat sebuah energinya pun baru pertama kali kayak gitu. Oke, luar biasa. Baru pertama kali. Ini sebenarnya masih ada yang luar biasa lagi Mas dari itu. Iya. Ada yang lebih luar biasa lagi dari itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah, semoga suatu saat kita ditakdirkan bisa berinteraksi dengan beliau. Itu sebenarnya salah satu begawan itu juga, tokoh itu tadi. Cuman beliau nggak mau disebut begawan atau resi atau siapa. Beliau mengatakan sebut saja nama saya. Wah, karena saya juga nggak enak, takutnya itu tokoh penting atau tokoh tua, jadi saya panggil Eyang saja tadi. Ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, alhamdulillah sedikit banyak telah terungkap ya tentang Candi Borobudur ini. Mulai ngantuk. Oke, alhamdulillah telah terungkap ya sedikit banyak tentang kisah Candi Borobudur ini. Wallahu alam ceritanya benar atau tidak, kita ambil pengetahuannya, wawasannya, kita jadikan agar kita bisa lebih bijaksana dalam menanggapi cerita tersebut. Mas Hasim, ada yang ditanyakan? Nggak ada Mas ya. Nggak ada ya. Nggak mau tanya kenapa kok energinya di atas kepala. Oh iya.
Oh iya. Bener. Saya tanya dulu nih. Penasaran saya, Mas. Oke. Itu kan biasanya yang saya lihat kan sebuah energi itu kan pancaran ke tubuh. Iya. Tapi kenapa kok yang ini itu lebih besar di area kepala? Oke. Jadi itu pancaran yang dipancarkan oleh kalau manusia itu dipancarkan oleh alam pikirannya, Mas Hasim. Jadi dia punya kecerdasan yang sangat luar biasa, punya pemikiran yang sangat luar biasa, punya pemikiran spiritual yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa gitu. Dan juga energinya bisa dikatakan energi ilahinya cukup tinggi. Jadi begini, Mas Hasim, ketika kita mempelajari energi yang sifatnya kerohanian ya, kerohanian itu pancarannya itu akan lebih ke, jadi gini, wadah tubuh manusia itu ada dua, Mas Hasim. Ada di sini, Mas Hasim, di sini di tubuh, kemudian ada di kepala. Nah, di kepala ini sebagai melambangkan atau mewakilkan wadah bisa dikatakan wadah jiwa, sedangkan yang di sini melambangkan wadah tubuh, leher wadah ke tubuh. Ya. Jadi kalau sampean latihan pernafasan, kemudian latihan energi tenaga dalam, latihan energi dari wirid, itu energi tubuhnya akan menyeluruh ya. Cuman kalau sampean lebih menekan ke zikir yang lebih halus ya, kemudian energi-energi yang sifatnya kerohanian, ketenangan, itu wadahnya itu akan di kepala sih. Bukan di kepala, di otak ini bukan, tapi ini sebagai lambang dari wadah batin atau wadah jiwa itu tadi. Jadi kekuatan jiwanya itu bisa dilihat daripada pancaran yang ada di atas kepala. Semakin besar berarti jiwanya itu semakin kuat, kekuatan batin pikirannya itu semakin kuat, seperti itu, Mas Hasim. Sedangkan kalau energi-energi yang sifatnya umum ini ada disimpan di tubuh. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi pada manusia itu ada dua memang. Ada yang di tubuh di bawah ini sebenarnya sifatnya juga agak menyeluruh. Kemudian yang lebih spesifik, energi-energi yang sifatnya kerohanian itu disimpan di wadah jiwa. Jiwa itu nanti diwakili di alam pikiran kita. Karena hati atau jiwa itu untuk nyambung jembatannya itu pikiran. Jadi antara raga dan jiwa ini penyambungnya adalah pikiran. Penyambungnya itu pikiran, seperti itu. Sedangkan dari jiwa ke ruh ini penyambungnya adalah rasa, seperti itu, Mas. Ya, ini jembatannya rasa, sedangkan ini jembatannya pikiran. Kurang lebih seperti itu. Itu masih dalam lagi itu ya. Makanya benar-benar istimewa, Mas ya. Oke. Pancarannya. Ya. Sebenarnya itu sudah banyak sekali terjadi ataupun ada di, kalau kita lihat mungkin gambar atau wajahnya, lukisannya semacam apa, itu Buddha Gautama ya, kan itu di belakangnya ada seperti ini. Kemudian ada lagi tokoh seperti ya, beberapa tokoh-tokoh spiritual itu kan mereka punya pancaran di atas kepala ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kami untuk pengungkapan di Candi Borobudur. Apabila ada salah kata kami sampaikan permohonan maaf. Mungkin sekian dulu ya. Apabila ada pertanyaan silakan diisi kolom komentar. Jangan lupa ikuti kami juga di TikTok, karena kami juga ada di TikTok. Bisa follow kami dan bantu kami untuk berkembang ya. Berikan semangat kepada kami dengan like dan juga komen ya, agar lebih ramai YouTube Surya Jati ini. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Surya Jati.